Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi di tanggal 18 Januari 2026 berjudul Suara Para Malaikat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami rindu mendengar suara-Mu di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Kuduskanlah pikiran kami, agar kami peka terhadap kebenaran firman-Mu. Pimpin kami supaya renungan ini meneguhkan iman, memperjelas panggilan hidup, dan menuntun langkah kami sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat inti dari renungan pagi hari ini terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 8 berbunyi demikian. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Kaum penganut ajaran Miller percaya bahwa mereka sedang mengabarkan pekabaran malaikat pertama dari Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut, dan semua mata air. Bagi mereka saat penghakimannya merujuk pada kedatangan kedua kali. Jadi, itu setara dengan pemulihan tempat kudus dalam Daniel 8 dan kedatangan mempelai pria dalam Matius 25. Mereka percaya bahwa ketiga bagian itu menunjuk pada kedatangan Yesus kembali. Khotbah tentang pekabaran itu tampak tidak berbahaya pada awalnya. Namun, semakin dekat dengan tanggal yang diharapkan, semakin banyak gesekan muncul antar umat Advent, yaitu penanti kedatangan Yesus kedua kali, dan orang lain di gereja mereka. Kita perlu mengingat bahwa para penganut Advent ajaran Miller sebelum tahun 1843 tidak memiliki jemaat sendiri. Sebaliknya, mereka beribadah bersama anggota non-Advent di gereja lokal mereka, dan tentu mereka tidak bisa hanya berdiam diri saat masa Advent yang diharapkan semakin dekat. Itulah harapan yang paling dekat di hati mereka. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah satu-satunya hal yang dapat mereka bicarakan. Itu bagus, akan tetapi mayoritas anggota gereja mereka sudah terlalu banyak mendengar tentang topik itu, sehingga memicu konflik saat kaum penganut ajaran Miller memasuki tahun yang mereka yakini sebagai tahun terakhir mereka di bumi. Banyak jemaat akhirnya menyimpulkan bahwa mereka sudah lebih dari cukup mendengar dari kaum Advent ini. Satu-satunya solusi dalam mengatasi hal itu tampaknya adalah dengan memecat mereka dan mengusir pendeta Advent dari mimbar mereka. Umat Advent bereaksi terhadap khotbah Charles Fitch tentang pekabaran malaikat kedua, sudah rubuh Babel, Wahyu 14 ayat 8. Pergilah daripadanya, hai umatku, Wahyu 18 ayat 4. Bagi Fitch dan rekan-rekan seimannya, setiap anggota gereja yang tidak menantikan kedatangan Yesus yang segera dianggap benar-benar bingung. Itulah Babel. Pekabaran malaikat kedua memberikan pembenaran teologis bagi umat Advent untuk memisahkan diri dari jemaat awal mereka dan membentuk jemaat sendiri. Yang lebih penting, pekabaran itu memberi mereka kebebasan yang dibutuhkan untuk terus mempelajari Alkitab mereka sebagaimana Allah menuntun mereka
dari pekabaran malaikat kedua ke pekabaran malaikat ketiga dalam beberapa bulan setelah kekecewaan pada bulan Oktober 1844. Jalan kebenaran yang berkembang tidak selalu mulus, tetapi Allah tetap memimpin bahkan saat kita tidak dapat melihat di antara kebisingan dan asap kebingungan duniawi. Demikianlah renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas suara peringatan dan pengharapan yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Ajarlah kami untuk peka terhadap tuntunan Roh Kudus, setia pada kebenaran, dan berani melangkah meski jalan terasa sulit. Peganglah hidup kami, agar tetap teguh sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan menuntun kita berjalan dalam terang kebenarannya hari ini.